Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yustiani, kelas K520 AR dengan NPM 102212252. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan presentasikan tentang komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Negosiasi dan Komunikasi dengan dosen Rizky Purwantoro, SH, MH. Latar belakang komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication, dan asal kata ini bersumber pada kata komunis yang artinya sama makna, yaitu sama makna mengenai satu hal menurut Effendi tahun 2005 halaman ketiga. Banyak makna tentang arti dari kata komunikasi ini. Namun, dari sekian banyak definisi yang dapat diungkapkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan secara lengkap dengan maknanya yang hakiki. Itu komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberikan informasi atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media. Menurut Effendi tahun 2005 yang dalam halaman ke-5. Pembahasan yang akan dibahas yang pertama pengertian komunikasi bisnis, yang kedua proses komunikasi, yang ketiga tujuan komunikasi, yang keempat prinsip komunikasi bisnis, yang kelima perbedaan penggunaan komunikasi lisan dan tertulis, dan yang terakhir hambatan komunikasi. Yang pertama ada pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian atau menerima pesan, informasi, ide, gagasan, opini, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal seputar bisnis. Jadi komunikasi bisnis itu merupakan proses penyampaian atau menerima pesan, informasi tentang bisnis di antara dua orang atau lebih. Yang kedua ada proses komunikasi. Proses komunikasi melalui 4 tahap. Yang pertama ada komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga saluran, dan yang keempat komunikan. Komunikator yaitu orang yang mengirimkan pesan. Jadi orang yang mengirimkan pesan ini mempunyai suatu ide atau gagasan dan mengubah ide tersebut menjadi pesan. Yang kedua ada pesan. Jadi adanya pesan ini lalu disalurkan, yaitu bisa melalui verbal ataupun non-verbal. Verbal yaitu komunikasi melalui berbicara, menulis, membaca, mendengar. Sedangkan non-verbal yaitu komunikasi menggunakan gerak tubuh. Tapi adanya saluran ini bisa terdapat gangguan. Gangguan ini seperti adanya gangguan sinyal yang buruk atau yang lain yang bisa mengakibatkan terjadinya salah paham. Setelah pesan tersebut disalurkan, maka akan diterima oleh orang yang menerima pesan, itu disebut komunikan. Jadi orang yang menerima pesan ini bisa menafsirkan pesan yang diterima dan memberi tanggapan atau umpan balik kepada orang yang mengirimkan pesan. Yang ketiga, tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama ada memberikan informasi bisnis kepada lawan bicara. Yang kedua, menerima informasi bisnis dari lawan bicara. Yang ketiga ada mempengaruhi lawan bicara dari komunikasi bisnis. Yang keempat ada menyelesaikan masalah. Yang kelima bisa mengambil keputusan dari komunikasi tersebut. Yang terakhir bisa mengevaluasi perilaku secara efektif dari komunikasi bisnis yang terjadi. Yang keempat ada prinsip komunikasi bisnis. Prinsip komunikasi bisnis yang pertama yaitu seluruh perilaku mengkomunikasikan sesuatu dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, sangat berpengaruh terhadap persepsi. Yang ketiga ada gangguan dapat berpengaruh pada komunikasi bisnis yang terjadi. Yang keempat ada komunikasi tidak dapat ditarik kembali ataupun diubah. Dan yang terakhir komunikasi memiliki efek. Contoh jika komunikasi bisnis baik yaitu komunikasi bisnis yang memberikan informasi kepada lawan bicara yang sangat berkaitan dengan bisnis tanpa adanya hal-hal lain. Contoh komunikasi bisnis yang buruk mungkin adanya pesan atau gagasan dengan saling
menjelekan perusahaan lain ataupun lain sebagainya. Yang kelima, ada perbedaan penggunaan komunikasi lisan dan tertulis. Dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tertulis. Untuk lisan, bisa komunikasinya menghendaki umpan balik secara langsung, sedangkan tertulis tidak menghendaki umpan balik secara langsung. Jika secara lisan, komunikasinya sederhana dan mudah dipahami, tetapi secara tertulis, pesan itu bisa rumit dan lebih rinci. Jika lisan, komunikasinya tidak membutuhkan dokumen permanen atau dokumen yang berbentuk, sedangkan komunikasi secara tertulis sangat membutuhkan dokumen permanen. Dan yang keenam, ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada hambatan komunikasi teknis. Hambatan komunikasi teknis ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan teknis yang dapat menimbulkan hambatan pada arus komunikasi. Contohnya, jika komunikasi tersebut melakukannya dengan ada keterbatasan alat utama seperti perkuliahan jarak jauh secara online, bisa adanya gangguan sinyal dari internet tersebut. Dan yang kedua, ada hambatan komunikasi semantik. Hambatan komunikasi semantik yaitu hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi dari pengirim kepada si penerima. Jadi contohnya yaitu perintah dari atasan untuk menyiapkan pesanan pelanggan. Mungkin karyawan bisa mengartikan yang penting pesanan itu bisa cepat dikirim dan cepat sampai kepada penerima tanpa mengabaikan standar operasional yang berlaku di perusahaan tersebut. Yang ketiga, adalah hambatan komunikasi manusiawi. Mencakup dengan iklim kerja, tekanan, dan rasa aman dari setiap individu di lingkungannya. Karena tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada cara berkomunikasi, baik secara dari pengirim pesan maupun dari penerima pesan. Jadi contohnya dari hambatan manusiawi ini yaitu dalam bisnis tentang perbedaan pendapat dari tim promosi yang ingin menggunakan media sosial atau brosur yang disebar di keramaian, tetapi mungkin orang yang jarang berinteraksi di media sosial atau mungkin tidak melakukan di media sosial komunikasinya, jadi belum mengetahui seberapa efektifnya melakukan promosi di platform tersebut. Dan yang terakhir, hambatan komunikasinya terkait kultur perusahaan. Jadi adanya perusahaan yang tertutup menjadi salah satu penghambat dari komunikasi, karena tidak semua perusahaan dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk memberikan informasi. Bahkan mungkin ada juga perusahaan yang tertutup yang menutup kesempatan informasi tersebut kepada karyawannya. Jadi kultur perusahaan yang tidak baik seperti adanya persaingan tidak sehat antar karyawan dapat menjadi hambatan dalam komunikasi bisnis itu. Di karyawan dapat saling menjegal atau menutupi informasi penting untuk keamanan dirinya sendiri. Baik, sekian presentasi tentang komunikasi bisnis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.